Pernikahan yang terjalin selama 11 tahun antara Ruben Onsu dan Sarwendah kini resmi berakhir. Di tengah gejolak emosi, pasangan yang dulunya menjadi idola banyak orang ini telah melalui proses perceraian yang disahkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara e-court. Keduanya pun kini dihadapkan pada pembicaraan serius mengenai hak-hak dan kewajiban masing-masing pasca perceraian. Dalam diskusi yang penuh ketegangan ini, kedua belah pihak harus mempertimbangkan pembagian harta gono gini yang telah mereka kumpulkan selama bertahun-tahun. Tidak hanya itu, masalah hak asuh anak juga menjadi sorotan utama, mengingat keduanya memiliki tanggung jawab yang besar terhadap buah hati mereka. Lantas, seperti apa penjelasan kuasa hukum Ruben dan Sarwendah terkait kewajiban mereka pasca resmi bercerai? Dan bagaimanakah nasib rumah mewah yang baru saja direnovasi oleh Ruben dan juga Wendah? Menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir persidangan. Mengabulkan gugatan penggugat keseluruhannya secara perstek. Terus kemudian menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 22 Oktober 2013 sesuai dengan akta perkawinan tanggal 22 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, Bali, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Kemudian memerintahkan Kepaniteraan Perdata untuk mengirimkan salinan resmi dari putusan ini kepada kantor Catatan Sipil dan juga memerintahkan pula kepada penggugat ataupun tergugat untuk mencatatkan perceraian ini ke kantor Catatan Sipil paling lama 60 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Itu aja intinya. Ini berarti tidak ada harta gono gini hak asuh anak yang di dalam gugatannya, Bang? Ya, jadi dalam memang putusannya kita itu kan murni hanya terkait dengan masalah perkawinannya itu minta diputuskan karena perceraian. Kalau mengenai masalah anak itu itu telah diselesaikan secara personal dengan Sarwendah di luar persidangan. Benar bahwa memang terdapat kesepakatan yang disepakati antara Ruben dan Sarwendah di luar persidangan, dan memang kesepakatan tersebut dibuat atas persetujuan bersama begitu ya, dan diantaranya terkait dengan pembagian masalah harta. Di situ ada benda bergerak dan ada benda tidak bergerak juga, dalam hal ini properti dan kendaraan. Kemudian juga terkait dengan pengasuhan anak, memang juga disepakati oleh para pihak bahwa anak memang berada di pengasuhan oleh klien kami Sarwendah. Ya, anaknya tetap bisa melihat orang tuanya baik di depan mereka, tetapi mungkin secara proses hukum tetap berjalan, tetapi di depan mereka tetap kompak ya, mereka tetap memberikan kasih sayang yang cukup pada anak-anak mereka tanpa membedakan satu sama lain meskipun ada masalah ini. Minggu itu ada waktu di mana Ruben diberikan untuk bisa berkumpul quality time bersama-sama anaknya ya, mungkin di setiap akhir minggu, weekend yang Ruben mungkin sudah tidak lagi sedang tidak bekerja, maka anak-anaknya itu ada dalam Bang Minola akan dikembalikan kepada ibunya. Untuk rumah mewah yang ditempatin oleh Sarwendah itu jatuh ke siapa, Bang? Jadi hak Sarwendah atau tetap rumahnya Ruben ya, gitu? Rumah mewah baru itu toh? Iya, Bang. Yang ditempatin Sarwendah. Iya, itu diberikan kepada Sarwendah. Tapi karena itu kan masih proses kewajiban yang belum diselesaikan. Jadi meskipun rumahnya itu diberikan kepada Sarwendah, tapi tetap kewajiban untuk menyelesaikan pembayarannya itu ada pada klien kami Ruben. Jadi artinya Ruben tetap, tapi meskipun sudah tidak terikat lagi dalam perkawinan. Untuk di rumah itu sebenarnya Sarwendah ya. Jadi
nanti mungkin bisa ditanya langsung kalau pada saat dia konferensi pers lah ya. Tapi intinya tidak semua dibiayai oleh Ruben. Terkait hal tersebut, perlu kami klarifikasi di sini bahwa memang berdasarkan kesepakatan yang terjalin di luar persidangan, memang Ruben itu hanya menanggung untuk biaya-biaya terkait dengan anak-anaknya. Di luar dari itu, Sarwenda masih menanggungnya sendiri. Gitu. Jadi terkait biaya sekolah, kemudian ya suster yang berkaitan dengan anak semuanya. Tapi lepas dari itu, seluruhnya ditanggung oleh klien kami. Untuk biaya-biaya seperti operasional rumah itu masih ditanggung oleh klien kami. Terlepas dari itu, biaya anak-anak ya yang terkait dengan anak-anak ditanggung oleh Ruben. Setelah keduanya resmi bercerai, hingga saat ini, baik Ruben maupun Sarwenda memilih untuk tetap diam 1000 bahasa dan tidak membahas secara langsung mengenai apa yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga mereka. Namun, semua tanda tanya itu akhirnya terjawab oleh kuasa hukum mereka yang menyatakan jika konflik yang berkepanjangan dan ketidakcocokan dalam beberapa hal menjadi faktor utama di balik keputusan berat yang diambil oleh keduanya. Meskipun demikian, setelah putusan resmi disahkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, baik Ruben maupun Sarwenda mengaku merasa lega. Mereka menginginkan sebuah akhir yang damai, dan akhirnya semua itu tercapai. Responnya lega, Mbak. Lega di dalam hidupnya. Masalah yang selama ini menjadi bebannya, yaitu proses persidangan perceraiannya, itu sudah tuntas dan sudah keluar hasil keputusannya pada hari ini, Mbak. Pada intinya merasa lega ya, bahwa proses ini akhirnya telah selesai dan bisa mencapai putusan. Jadi memang ketidakcocokan yang terus-menerus. Jadi itu yang menjadi dasar utama ya kenapa sampai mereka bercerai. Nah, kalau masalah yang kecocokan seperti itu artinya masalah kecil, Mas. Iya, masalah kecil yang terus diulang-ulang dan tidak bisa tidak pernah ada solusi kan menjadi besar akhirnya gitu ya. Jadi sebenarnya itulah momen yang paling selalu bermasalah lah. Udah mikirnya emang benar-benar cuman anak-anak, cuman yang ngurusin anak-anak udah gitu doang, ngurusin anak-anak kerja, ngurusin anak-anak sama keluarga udah itu doang yang ada di otak aku. Pokoknya aku lebih mikir semuanya, aku maunya yang terbaik buat anak-anak aja. Kami juga sudah pernah menjelaskan bahwa memang terkait dengan Betran, memang klien kami maupun Ruben tidak membeda-bedakan satupun dari anak-anaknya, gitu ya. Jadi kalau ditanya terkait dengan bagaimana nasib Betran, sampai saat ini masih tinggal menetap sekolah bersama dengan klien kami juga. Sejauh ini yang kami tahu masih demikian. Nanti untuk lebih tepatnya bisa ditanyakan ke klien kami juga pada saat konferensi pers ya. Betran tetap sampai saat ini dianggap seperti anak kandung ya. Jadi tidak ada lagi perbedaan ya. Bahwa dia sudah dewasa itu memiliki konsekuensi bagi Betran, bahwa dia bisa memilih ya, dia mau kemana saja sekarang sudah bebas. Tetapi status dia sebagai anak tetap menjadi anak dari Ruben Onsu dan Sarwenda gitu pada saat dia diangkat. Jadi apa ada perbedaan? Tidak ada perbedaan, ya tetap akan seperti itu.